Sekarang. Dia, oh masih ada nih. Oh iya bener ya kan dia dimatiin ya. Kadang masalah saya sih. Gimana caranya ini dimatiin? Ada yang tahu nggak? Kecil aja kali. Tes, tes. Oke ya, kita mulai aja. Kita selesai di 2:20 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, gimana kabarnya? Udah ada yang mokel hari ini? Salam, Bu. Belum ada? Udah ada? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Jadi ini terakhir ya? Kalian masih ada kuliah lagi? Oh, jadi terakhir ini sama saya? Ya sih, kan masih ada berapa pertemuan lagi? Masih ada 12 pertemuan lagi nggak sih? Ya, sama UTS ini kelas. Oke. Kemarin saya nggak hadir karena ada keperluan. Benar-benar tidak sesuai dengan harapan saya. Seharusnya jam 1 udah beres dan bisa mengajar. Ternyata tidak seperti itu. Jadi ya tugas. Kira-kira tugasnya apa ya? Kemarin sudah dikerjakan sama kalian. Hmm? Identitas apa? Bangsa. Apa sih identitas bangsa yang kalian dapat dari pertanyaan itu? Yang kalian udah cari? Hmm? Apa? Apa? Ciri khas, budaya. Contoh dari identitas eh, eh, warga Indonesia apa? KTP, paspor. Hmm? Bisa? Budaya masuk nggak? Hmm? Masuk. Apa contohnya? Kalau masuk sebagai identitas warga negara adalah budayanya. Iya benar budayanya. Terus apa lagi? Apa lagi? Emangnya kalau jam 1 itu rawan ya, apalagi lagi puasa, ya, terus harus mendapatkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang sangat ngantuk gitu ya. Sama saya juga seperti itu. Tapi kan ini kewajiban ya. Oke, sekarang pertemuan keempat kita akan membahas mengenai nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Saya ingin tahu, ada yang tahu nggak sih? Silakan duduk. Ada yang tahu nggak sih Konstitusi Indonesia itu apa? Belum kita beranjak ke slide selanjutnya. Konstitusi. Kan kalian suka denger ya, negara Indonesia tuh memiliki konstitusi apa? Undang-undang, apalagi konstitusi, aturan, hukum. Iya, ada yang raise hand. Silakan siapa nih? Mas Lukman. Apa itu konstitusi? Halo? Konstitusi adalah At- aturan dan segala ketentuan tentang ketatanegaraan Undang-Undang Dasar di Indonesia, Bu. Konstitusi adalah peraturan.
atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Mari Ya, kita lihat slide selanjutnya. Apakah benar konstitusi itu adalah aturan? Oke, ini sebelum masuk kita apa sih ya yang harus kalian pelajari dan apa yang akan kalian dapat gitu. Nah, di pertemuan tempat ini kalian akan diajak untuk belajar perihal nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Setelah itu, kalian sebagai calon sarjana dan profesor diharapkan mampu menganalisis isi dan norma konstitusi Indonesia berdasarkan Pancasila serta mengembangkan perilaku konstitusional warga negara. Nah, nanti diharapkan nih kalian harus bisa nih ya eh, mengembangkan gitu perilaku sebagai warga negara Indonesia merujuk ke konstitusi. Nah, ini dia. Apa sih konstitusi? Secara etimologis, konstitusi dikenal dengan sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan apa itu? Constituter. Dalam bahasa Latinnya itu constitutio. Dalam bahasa Inggrisnya constitution. Dalam bahasa Belandanya constituti. Nah, istilah konstitusi berasal dari constituter yaitu yang berarti membentuk ya, membentuk. Konstitusi adalah membentuk. Jadi, apa konstitusi itu, teman-teman? Sebuah bentuk ya. Bentuknya apa sih, gitu kan? Ya, bentuknya peraturan, perundang-undangan tadi kan. Terus apa lagi? Hmm? Prinsip bisa bentuk ya. Nah, negara Indonesia bentuknya apa? Konstitusinya. Hmm? Apa? Undang-Undang Dasar 1945, Itu tadi Bu. udah disebutin ya. Maksudnya perundang-undangan, peraturan. Nah, peraturan tuh adanya di mana? Di undang-undang kan teman-teman. Nah, itu dia. Jadi konstitusi itu adalah perundang-undangan yang dibentuk gitu. Untuk apa? Untuk kita warga negara menjalankan seperti itu. Konstitusi ini biar apa? Tadi untuk sama hak asasi manusia kan itu dilindungi. Dalam apa di perundang-undangan ada. Kita sebagai warga negara juga harus seperti apa sih kewajiban kita. Nah, itu apa di perundang-undangan gitu. Makanya kenapa Indonesia itu negara yang memiliki konstitusi karena punya aturan, bentuk. Ya. Nah, ini ada jenis konstitusi ya, ada dua, yaitu konstitusi tertulis. Yang pertama konstitusi tertulis, yang kedua konstitusi tidak tertulis. Yang tertulis disusun dalam bentuk dokumen resmi. Seperti apa contohnya? Undang-undang ya. Kalau tertulis, tidak tertulis apa? Tradisi, kebiasaan kita ya. Apa sih contohnya? Apakah itu masuk konstitusi? Peraturan. Tapi buang sampah diatur loh dalam undang-undangan. Ya kan, buang sampah, tidak boleh membakar sampah. Nah, ada nggak kebiasaan yang tidak tertulis? Diharapkan mengantri, Bu. Apa? Diharapkan Sopan mengantri. santun, mengantri, Iya, budaya mengantri kan? Itu kan nggak ada tuh, tidak tertulis kan? Kecuali tertulis sih di depan gitu, harap mengantri. Itu ditulis tidak, tapi kan tidak ada aturan atau perundang-undangan yang resminya. Itu ya bedanya ya teman-teman ya. Oke. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dari Negara Republik Indonesia. Ingat-ingat, undang-undang adalah konstitusi yang tertulis. Itu milik Republik Indonesia. Menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Jadi undang-undang itu adalah hukum yang paling tinggi di Indonesia. Nggak ada lagi. Karena apa? Kan berupa
isinya berupa hukum-hukum kan, peraturan-peraturan itu di situ. Lalu sebagai konstitusi dari negara Indonesia, maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Kalau hukum dasarnya, yaitu merupakan sumber hukum bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di bawah. Ya, paham di sini teman-teman? Enggak. Jadi undang-undang itu tertinggi, dia juga bisa membentuk peraturan undang-undang yang di dalamnya itu tadi peraturan undang-undangnya apa, pasal, ayat, nah itu ya. Oke, next. Nah, ini ketentuan atau isi dari konstitusi. Pertama, organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan. Jadi di dalam konstitusi itu adanya organisasi. Nah, di dalam organisasi itu biasanya kita ada, kalau di Indonesia itu di lembaga dalam Indonesia itu bentuknya kan ada badan legislatif, eksekutif, yudikatif, apa lagi? Mahkamah Konstitusi ya, apa lagi ya? Komisi Mahkamah Agung. yudisial tak Bu? Iya, betul. Nah, nah itu. Lalu yang kedua, hak-hak asasi manusia. Tuh, karena apa? Kan isi tadi peraturan. Ini foto sedikit, Cak. Ya, buka nih Hak asasi Ini manusia. mah kayak benar-benar Masa sih peraturan tidak ada hak asasi manusia intinya. Nanti kita nggak harmonis hidupnya. Oh, yang Kenapa? Karena kita mau diatur kan. balik kita kita aja dia loh tuh. Dia aja pengen sawi. Beli ngomong. Dia berarti gue sih jibai. Tinggal lagi. Ah, emang Kalau ini gue tolong sih diingat ya. bisa bayar dulu. Sawinya nggak gitu. Kedengeran nggak sih Nah, kalian? ini kan harus ini. Mbak Alima di mute dulu, Mbak. Oh, udah ada di silent. Di sini. Oke, kita lanjut lagi. Oh, udah. Ada prosedur mengubah undang-undang. Pernah dengar? Mungkin setiap pasalnya, bukan undang-undangnya banget gitu. Tapi pasal-pasalnya. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki. Jadi, undang-undang itu bisa diubah, tapi harus ada dasarnya. Gitu. Jangan asal aja gitu kan. Sekarang yang lagi rame apa sih, undang-undang apa sih? TNI. Nah, itu isinya apa? Kalian tahu nggak? Apa tuh? TNI boleh masuk ke jajaran teknik sipil. Teknik sipil? Kok teknik sipil itu dong? Jurusan apa tuh? Menjadi luar kepemerintahan. Nah, itu ini nggak nih melanggar tidak gitu. Melanggar konstitusi nggak nih, mengubah dan menambahkan mungkin undang-undang. Banyak yang tidak ini ya, tidak setuju gitu. Hal itu. Itu bagaimana menurut kalian? Kalian di bagian pro atau di kontra nih? Kenapa kalau kontra? Apa tuh? Kejadian 98 yang sudah-sudah. Emang itu ya udah. Apa itu? Kita takut diculik. Oke ya, kita mengingat kembali mengenai perumusan undang-undang yang kita sudah bahas ya di Pancasila kan. Di pendidikan Pancasila kita tahu siapa panitia 9, masih ingat? Ada yang ingat? Panitia 9 baru semester kemarin loh ya, padahal. Ya, siapa yang merumuskan undang-undang yang masuk ke dalam panitia 9 ini? Soeharto ada. BPUPKI. Terus Muhammad Soekarno Yamin, Bu. Pomo. Silakan Anda baca lagi ya. Panitia 9 bukannya BPUPKI ya? Disahkan di 18 Agustus 1945.
Nah, ini juga ada struktur undang-undang, yaitu pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan tambahan. Ini bisa kalian nanti baca. Ya. Nah, ini juga fungsi undang-undang. Tadi ya, hukum dasar yang paling tertinggi. Pedoman penyelenggaraan negara. Kita kalau tidak ada konstitusi, kita tidak bisa menyelenggarakan negara kita. Nggak ada pedomannya. Ya istilahnya kayak kita hidup di hutan. Kita nggak punya nih pedomannya. Bagaimana sih bertahan hidup di hutan? Kalian ngerti nggak untuk nyalain api pakai kayu seperti apa? Pedomannya seperti apa? Kalau nggak baca pedoman atau langkah-langkahnya, nggak tahu kan? Berikut pun negara. Apabila tidak ada pedoman, apakah negara kita akan tentram seperti ini? Walaupun ya nggak tentram-tentram banget gitu. Maksudnya kita masih bisa menuntut ilmu gitu kan, masih bisa makan, minum, sejahtera lah istilahnya gitu. Apakah bisa? Tidak bisa ya, karena harus ada pedomannya nih, bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana aturannya, cara memilih presiden dan wakil presiden, itu pasti ada ininya, apa pedomannya atau apa ya istilahnya, peraturan lah gitu. Lalu sebagai jaminan hak dan kewajiban warga negara, tuh jelas. Kita kalau nggak ada hak dan kewajiban sebagai warga negara, gini deh, eh, kalian pikirin, kalau kita nerimanya hak terus, tapi kewajiban kita enggak, apa yang akan terjadi? Kita kan melanggar hak orang lain juga, ya kan? Misalkan kita nih, hak kita kan, aduh, saya pengen ke toilet nih, udah mules banget atau udah nggak tahan mau pipis gitu. Terus kita nyerobot nih orang, padahal orang juga lagi dia duluan gitu. Terus ya saya juga punya hak, saya juga punya hak duluan, kan? Rebutan, akhirnya apa? Berantem. Harmonis tidak hidupnya. Itulah ya fungsi undang-undang sebagai jaminan hak dan kewajiban negara. Karena apa? Karena untuk mengatur itu semua. Mengatur hak warga negara itu apa aja sih? Terus mengatur kewajiban warga negara itu apa aja sih? Dan negara juga punya hak dan kewajiban untuk itu. Ada yang tahu kewajiban negara apa? Hak negara apa? Negara ya, bukan warga negara ya. Beda ini. Warga negara sama negara beda ya. Apa? Kalau hak negara apa? Wah, gimana nih? Hmm? Pasti maunya hak kalian terus nih sebagai warga negara. Tapi kalian lupa sama hak negara yang harus dijalankan oleh kalian. Yaitu apa? Membela negara kalian itu adalah hak negara. Dan itu masuk ke dalam kewajiban warga negara. Itu ya contoh kecilnya. Baik. Ini apa nih? Di chat ada apa nih? Oke. Nah ini ya. Nanti kalau saya tuh belum ngasih ya di grup ya modulnya ya. Jadi saya kirimin. Ingetin ya di grup, tolong. Udah bisa di komen belum sih grupnya? Saya lupa. Grup Telegram, Telegram. Nah ini ya sumber historis, sosiologis, dan politis. Pengalaman sejarah telah membuktikan adanya perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia yang akhirnya terumus dalam dokumen-dokumen konstitusi. Tadi dokumen konstitusi adalah undang-undang yang berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Nah, kenapa kekuasaan penyelenggara negara itu dibatasi? Ada yang tahu? Untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, maksudnya apa?
agar orang yang sedang menjabat menjadi presiden itu kekuasaannya tuh dibatasi. Kalau tidak dibatasi, apa yang terjadi? Mana-mana, korupsi di mana-mana. Itu kan dari apa? Dari kurangnya batasan. Padahal udah dibatasi nih, tapi nekat aja, terjang aja gitu kan. Apabila kalau tidak ada tertulis nih di undang-undang, presiden dan wakil presiden misalkan ya tidak boleh memutuskan perundang-undangan misalkan gitu. Yang boleh memutuskan undang-undang baru adalah di DPR atau MPR misalkan. Ini pasti salah pernyataan saya. Itu berarti kan itu ada batasan kekuasaan. Padahal kan presiden kan paling tinggi ya jabatannya secara struktural. Tapi di dalam undang-undang disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden tidak bisa. Nah itu ya, jadi itu ada batasan, tertulis. Lalu kesimpulan, udah kesimpulan aja nih. Oh enggak. Kesimpulan nggak sih ini? Saya lupa lagi. Jadi konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Jadi hukum dasar ya, ingat-ingat konstitusi adalah hukum dasar untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sebagai konstitusi tertulis, undang-undang adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini ya, kita masuk ke dinamika. Setelah dilakukan amandemen atas Undang-Undang NRI tahun 1945, kebanyakan 4 kali terjadi banyak perubahan dan pembaruan akan norma penyelenggaraan bernegara. Jadi setiap ada sesuatu yang berubah, pasti ada norma yang berubah juga. Gitu. Norma dan nilai yang berubah. Paham ya? Misalkan apa ya tadi ya? Ya tadi ada undang-undang yang TNI udah disahkan. Pasti kan ada nilai dan norma yang akan berubah di masyarakat. Seperti itu. Nah, misalnya nih, pasal 6 ayat 2, sebelum perubahan berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak dari MPR. Awalnya nih. Setelah ada perubahan atau di amandemen menjadi pasal 6A ayat 1 berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Berbeda nggak jadi nilai dan normanya kira-kira teman-teman? Berbeda ya? Ya. Itu dulu sama MPR, sekarang dia baru lagi rakyat. Pasti beda dong. Cara kampanyenya beda mungkin, atau cara pendekatannya juga beda. Itu kan mempengaruhi apa? Nilai dan norma. Perilaku juga. Seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut telah terjadi perubahan norma ya. Kini dari sebelumnya yang dipilih dari MPR, sekarang jadi rakyat. Nah, itu perbedaannya, normanya. Yang tadinya MPR menjadi rakyat. Sampai jam berapa sih? Masih 1:30. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian. Tugas kalian. Nah, ini adalah aduh Ibu. Mana sih Bu tugas mulu Bu? Kayaknya nggak ada tugas gitu. Pertemuan 1-2 juga nggak ada tugas kan teman-teman? Iya kan? Nggak ada kan? Nah, ini di sini ada pembukaan undang-undang ya, yang dimana nanti kalian baca. Lalu nanti kalian amati dari alinea pertama, kedua, 3, dan keempat ini. Apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan undang-undang tersebut? Gitu ya. Nanti silakan mungkin berkelompok aja deh. Yang kemarin kelompoknya.
10. Ya, 10 orang ya? Yang bikin video itu. Ya, kelompoknya 10 orang sesuai dengan kelompok yang sudah terbentuk dari semester 1, yang Pancasila itu yang bikin video ya, lebih tepatnya. Itu silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing mengenai isi dari pembukaan ini, apa saja nilai-nilainya yang terkandung di dalam setiap alineanya, gitu ya. Nanti dikumpulkan minggu depan beres. Iya, maksudnya pertemuan nya sore-sore itu oke, kumpulin. Nah, ini bagi yang nge-Zoom kan susah ya ngiriminnya ya, karena udah pasti udah pada balik kampung kemana gitu. Nah, silakan untuk yang di Zoom silakan nanti dikumpulkan ke saya habis lebaran berarti ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 7, 8, 9. Tanggal 9 pas pertemuan saya, silakan dikumpulkan di meja saya. Untuk yang hari ini silakan dikerjakan yang ada di hadapan saya sekarang. Silakan kerjakan, kumpulkan ya sekarang. Berarti kumpulkan sekarang. Kayak gitu. Oke, baik teman-teman, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada. Oke, baik. Kalau yang di sini tidak ada ya. Kalau yang di Zoom ada pertanyaan tidak? Udah, ini nanti dikirimin aja tuh bagaimana nih? Udah dipoto? Ya udah, sip. Silakan bagi kelompoknya ya. Iya, maksudnya sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masa perpisah kayak gini kan nggak mungkin kalau Bu, punten Bu. kelompoknya masing-masing. Bu, Ya, kenapa? Ini kelompok yang kemarin tuh yang bikin video. Bentar mas, nggak kedengeran mas. Silakan, silakan mas. Ngomong mas. Ini kelompoknya yang kemarin tuh yang bikin video itu. Kedengeran tuh, Bu? Kenapa mas? Halo? Iya, untuk kelompok itu kelompok yang pada saat pembuatan video yang dikumpulkan di Google Drive itu. Nah, itu dikerjakan sama kelompoknya masing-masing, kelompok yang sudah dibentuk, lalu nanti dikirimkan ke saya atau nanti pas selesai wisuda aja boleh, wisuda sorry, selesai lebaran dikumpulin di meja saya dan dikasih nama kelompoknya seperti itu. Jelas ya? Silakan di screenshot dulu yang di Zoom karena ini akan saya tutup PowerPoint-nya.